Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Hari ini kisah semua kita akan membahas tentang konsep alam semesta, yaitu Buana Agung dan Buana Alit. Nah, untuk itu akan segera kita bahas. Dan seperti biasa, jangan lupa siapkan kopinya, bakar rokoknya, dan kita akan belajar bareng-bareng. Baik kisah anak semua, konsep mengenai alam semesta ya, yaitu tentang Buana Agung dan Buana Alit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Buana Agung itu di dalam bahasa Sanskerta dan terserap ke dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno diartikan sebagai alam semesta itu sendiri. Dan Buana Alit ya, buana kecil atau alam semesta kecil itu adalah diri kita sendiri ya, manusia, dalam hal ini manusia. Dan sebenarnya pun hewan dan tumbuhan pun juga termasuk bagian darinya. Nah, dari sini kita ambil dulu konsep Buana Alit ini kita sebagai manusia ya. Nah, Buana Agung ini adalah hasil karya ciptaan Yang Maha Kuasa, dan tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa seluruh alam semesta ini, mulai dari matahari, planet-planet, galaksi, bahkan sampai terluar galaksi kita, galaksi Bima Sakti, itu adalah bagian daripada alam semesta kita ya, atau universe kita gitu, universe di dalam satu konsep kita gitu ya. Universe, anggap saja universe di alam semesta kita gitu. Kemudian di dalam setiap universe ini atau alam semesta ini ada bagian kecilnya yang disebut sebagai planet bumi. Nah, planet bumi ini adalah salah satu bentuk daripada planet kehidupan yang diisi berbagai macam kehidupan ya. Di dalamnya terdapat manusia, hewan, tumbuhan, bahkan juga ada yang makhluk yang ada di dalam bumi, di dalam perut bumi, kemudian di dalam air ya, di dalam air. Nah, ini adalah bagian dari konsep alam semesta. Kemudian di dalam bumi ini tadi ada manusia. Kita ambil manusianya saja gitu ya. Di dalam diri manusia ini adalah sebuah gambaran daripada universe atau alam semesta kita ya. Ya, di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya Apah, Pertiwi, Teja, Bayu, dan Akasa. Sama halnya dengan alam semesta besar gitu ya, Buana Agung gitu. Di sana terdapat Apah, Pertiwi, Teja, dan Bayu, dan Akasa. Jadi gampangannya, cara berpikir gampangan adalah kita ini adalah fotokopian daripada alam semesta itu sendiri, atau Buana Agung itu sendiri gitu ya. Nah, kita coba telaah lebih lanjut. Apah itu adalah unsur air ya. Di dalam bumi kita ya, ini ada unsur air, apah. Dan di dalam diri kita pun ada unsur air. Sebagai contoh adalah darah, kencing, air mata, dan lain sebagainya. Kemudian pertiwi. Pertiwi itu adalah unsur tanah ya, pertiwi. Di dalam diri kita pun juga ada unsur yang terbuat dari tanah, seperti halnya kulit, daging, tulang. Itu adalah sumsum, itu juga adalah bagian dari pertiwi. Teja itu adalah sinar atau suhu atau cahaya gitu kan. Di dalam alam semesta kita yang paling besar itu anggap saja kita mengenal matahari. Kemudian di dalam perut bumi sendiri, di sana ada unsur panas yang namanya magma ya, unsur panas di dalam bumi. Bayu
ya, bayu ini adalah angin, gitu ya, atau hawa atau udara. Di dalam bumi kita terdapat udara sebagai penopang hidup untuk makhluk hidup, sebagai ciri bahwa manusia itu bernafas, gitu ya. Nah, di dalam diri kita pun juga ada unsur udara, ya. Bagaimana kita menguap, itu adalah unsur udara dalam diri kita. Bahkan maaf, sampai kita kentut itu pun juga adalah bagian dari unsur udara, gitu ya. Kemudian kita mampu meniupkan udara, ya. Kita bernafas pun juga menghirup udara, gitu ya. Nah, akasa, ya, dan akasa ini adalah diartikan angkasa. Angkasa itu awang-awang atau ruang hampa, seperti itu. Di dalam diri kita pun juga ada ruangan-ruangan seperti itu. Sama halnya kalau kita ibaratnya kayak gini, kalau kita dalam ilmu teknik vokal menyanyi, gitu ya, kita mengenal ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, ya, dan juga ada pernafasan diafragma. Diafragma ini diantara perut dan dada. Nah, ini adalah diafragma, ini adalah bagian daripada akasa atau unsur di dalam diri kita, gitu ya. Unsur akasa di dalam diri kita. Nah, akasa ini seperti halnya ruang kosong, seperti halnya ini, ya kan. Di dalam diri kita ini ada diafragma, ada unsur akasa. Kemudian buktinya lagi adalah ketika manusia itu di air. Sebenarnya manusia ketika tenggelam di dalam air, ketika dia diam saja, dia akan mengambang, ya, dia akan melayang. Itu adalah bukti bahwa di dalam diri kita ada unsur akasa, gitu ya. Nah, ketika kita ini adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, atau fotokopian dari alam semesta itu sendiri, seharusnya yang kita terapkan saat ini adalah bagaimana kita mencintai alam semesta, ya. Jadi ketika kita mencintai alam semesta, kita mencintai diri kita sendiri, seperti itu, ya. Tetapi ketika seseorang itu mencintai dirinya sendiri, dia belum tentu mencintai alam semesta, gitu ya. Gitu. Karena mungkin hanya berfokus pada diri, tidak berfokus kepada alam semesta. Tetapi ketika mencintai sesuatu yang lebih besar, yaitu alam semesta, itu adalah tanda bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Buktinya apa? Seperti ini kisah anak semua, ya. Hal yang paling sederhana adalah bagaimana kita membuang sampah, ya. Membuang sampah, walaupun itu sampah kecil, di dalam tempatnya, itu berarti kita sudah mencintai alam semesta dan mencintai diri kita sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika sampah itu berserakan, ketika sampah itu tidak terkendali, akhirnya apa? Alam semesta ini terjadi penyakit, dan penyakit itu akhirnya berdampak pada kita. Bahkan sampai terjadi misalkan banjir, dampaknya pun kena pada kita, gitu. Ya, dan ini adalah gambaran sederhana daripada kita mencintai alam semesta itu adalah gambaran kita mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai alam semesta ini tercemari, akhirnya apa? Efeknya ke kita. Tetapi ketika seseorang mencintai dirinya sendiri dengan bersolek, dengan berdandan sampai cantik, sampai ganteng, dia nggak akan ngefek ke alam semesta, gitu kan. Tetapi ketika perlakuan kita kepada alam semesta itu buruk, pasti itu berdampak buruk juga buat kita. Dan ketika kita melakukan hal baik kepada alam semesta, dampaknya pun akan baik buat kita. Sebagai contoh kecil, kita menanam tanaman di pot, ya kan, di dalam di area rumah kita, gitu. Di area rumah kita terdapat banyak sekali tanaman. Secara tidak langsung kita akan menghirup banyak sekali oksigen daripada karbon dioksida, gitu ya.
akhirnya dampak baiknya pun juga kita serap. Dan ini adalah contoh sederhana bagaimana kita mencintai alam semesta. Gitu sana semua ya, bahwa di dalam apa yang saya sampaikan hari ini tentang konsep alam semesta Buana Agung dan Buana Alit, semoga bisa memberikan wawasan baru buat kita bahwa ketika seseorang itu menyatakan bahwa kita itu paham dengan konsep diri kita itu adalah fotokopian alam semesta, yuk kita jaga alam semesta kita agar tidak terjadi hal yang buruk, ya, dan yang pastinya itu akan mendatangkan hal buruk buat kita. Dan seharusnya dan seyogianya kita mencintai alam semesta itu agar apa? Berdampak positif juga buat kita. Gitu, bisa nak semua. Demikian bisa nak semua sedikit ulasan tentang konsep alam semesta, dan tentunya saya butuh dukungan dari Anda semua untuk mengembangkan channel ini dengan memberikan subscribe, like, comment, share, dan tonton sampai habis. Akhir kata, saya Herlando, salam Nusantara Rahayu.